Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Terlebih nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya sehat walafiat, dan nikmatnya waktu. Sehingga pada saat ini kita pagi-pagi bangun pagi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Yang dimana pada salat subuh berjamaah di masjid ini mendapatkan rahmat yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa yang istiqomah salat subuh berjamaah di masjid, yakin dan yakinlah bahwa nantinya dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jaga salat subuh kita, karena ini amalan yang terbaik buat kita. Kita nggak bisa beramal yang lainnya. Salat subuh jaga untuk berjamaah di masjid. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, bahkan tentunya kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar ayat ini, namun kita resapi artinya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nggak ada yang bernyawa di dunia ini yang tidak akan mati. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberi balasanmu dengan sempurna. Baik itu perbuatan baik yang sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun perbuatan buruk yang sekecil apapun juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lolos dari penghisaban Allah Subhanahu
dalam masalah amal. Faman duhliha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Barang siapa yang jauhkan dari api neraka, maka dia memperoleh kemenangan. Maka orang yang ketiga akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang menang. Tapi bagi siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, maka dialah termasuk orang yang merugi. Kalau sini nggak ada yang istilah kalah di Al-Quran, tapi dalam istilah Al-Quran adalah merugi. Faman juhdiha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kehidupan dunia ini hanya senda gurau. Artinya apa? Kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Yang kita miliki pastilah kita tinggalkan. Baik kerabat kita, baik harta kita yang kita kumpulkan, yang kita dari hasil kerja dari pagi sampai malam hari, kita kumpulkan untuk membeli harta, untuk mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan yang baik. Tapi ada orang yang mengumpulkan harta tapi untuk dirinya sendiri. Ingatlah, bagi orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, nanti akan dihisab, akan diperhitungkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran terangkan, yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannam fatukwa biha tibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Surat At-Taubah ayat 135, ayat 35 lupa saya. Surat At-Taubah yang artinya, ingatlah ketika hartamu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang suka mengumpulkan harta, maka harta ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan harta ini akan dijadikan bahan bakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disetrika dahinya oleh Allah, disetrika lambungnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah hartamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakan akibat dari apa yang kamu simpan itu. Maka harta yang kita miliki untuk diri kita sendiri yang tidak pernah dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, jemaah subuh jarak Allah Subhanahu wa taala. Pengenkah kita masuk surga? Mau masuk surga? Ih, jemaah aja. Pengen. Masuk surga itu ada fase-fasenya. Yang pertama, mati dulu. Ya. Kalau masuk surga, mati dulu. Kematian begitulah sangat menyakitkan. Kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat-ingat kematian. Bolehkah kita mengingat kematian? Orang yang ingat-ingat kematian, maka itu adalah sunnatullah. Agar menjauhkan diri kita juhud terhadap dunia, ubud terhadap dunia, ubud dunia, tapi juhud terhadap dunia. Artinya, ketika kita mengingat mati, kita tidak akan mencintai kehidupan alam dunia. Tapi sebaliknya, juhud terhadap dunia. Ketika kita mempunyai harta,
kita berpikir bahwa harta ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan kembali kepada Allah sehingga harta itu dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ubud dunia, cinta terhadap dunia yang dicari olehnya, tapi tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin matinya husnul khatimah, karena kematian itu sangatlah menyakitkan. Di beberapa hadis diterangkan dan di beberapa riwayat diterangkan bahwa kematian itu seperti bacokan pedang, dicacak. Ada juga yang mengatakan bahwa kematian itu seperti dikuliti hidup-hidup. Ketika kita hidup, dikerok kulitnya, lalu ditarik. Itu dikuliti hidup-hidup. Bahkan ada di dalam riwayat Nabi Idris alaihissalam seperti batang yang beranting dan berduri, ditancapkan di ujung ubun-ubun sampai menembus kaki. Lalu duri dan ranting itu mengikat seluruh organ tubuhnya, lalu ditarik oleh malaikat maut. Begitulah rasa sakit dalam sakaratul maut. Sangatlah menyakitkan. Kita renungkan bagaimana kalau kita menghadapi sakaratul maut ini. Sanggupkah kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi amalan kepada kita semua, yaitu yang pertama doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma a'inni alal maut wa hawilhu alayya. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi mati. Wa hawilhu alayya, dan mudahkanlah mati itu atasku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri saja masih memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang begitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastilah sudah ditempatkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak tanpa dosa di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita yang begitu banyak dosanya, yang begitu banyak kesalahannya yang kita perbuat, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tolonglah aku dan mudahkanlah mati itu untukku atau atasku. Karena kenapa? Begitu sakitnya kematian itu. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut ruhnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia merintih, menangis. Yang dia tangiskan bukan masalah dirinya, tapi dalam sakaratul maut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memikirkan kaumnya. Maka ketika Rasulullah ditarik ruhnya, dia memohon kepada Allah, ya Allah, sakit nian sakaratul maut ini.
sakit nian sakratul maut ini, ya Allah. Sakit ini hanya untuk diriku pribadi. Jangan engkau timpakan kepada kaumku. Rasulullah dalam sakratul maut saja masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kaumnya. Maka Allah mengabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi orang-orang yang matinya husnul khatimah, sebelum mati dia lihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya baik, maka lihatlah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ digambarkan ketika dia dalam sakratul maut, digambarkan kamera Allah kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, si bulan baik digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatannya, lalu digambarkan surga baginya. Lalu apa jawaban si bulan ketika dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh malaikat maut? Jawaban si bulan, ya Allah, percepatlah kematianku, aku rindu akan surgamu. Makin baginya orang-orang yang wafatnya husnul khatimah, banyak yang tersenyum. Kenapa? Pernah lihat orang mati tersenyum? Pernah lihat? Pernah lihat orang mati yang menganga, yang merasa takut, yang ingin takut dia kepada yang diperlihatkan ke dalam dirinya? Dan bagaimana dengan orang-orang yang wafatnya wafat su'il khatimah, diperlihatkan gambaran perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu disilatkan situ oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa si bulan ini masuk neraka. Maka dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tangguhkanlah kematianku agar aku dapat beribadah. Namun apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, idza jaa azaluhum la yastakbiruna sawata wa la yastakdimun. Apabila ajal itu telah tiba, maka ajal itu tidak dapat ditunda atau dipercepat. Siap tidak siap, bagi orang sudah waktu matinya, maka dia harus siap menghadapi kematian tersebut. Maka amal yang pertama ini kita selalu mohon kepada Allah agar dimudahkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi kematian tersebut. Allah, kita sudah menik, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Sering kita berdoa, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kematianku dalam menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, amalan yang kedua, ketika dalam sakaratul maut itu, akbari Jibril anna laila la ilaha illallah, anna la ilaha illallah usul muslim indal mauti. Yang artinya, aku dikabarkan oleh Jibril. Rasulullah SAW bertemu Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah bahwa la ilaha illallah, teman penghibur kita waktu kita mati. Makanya dalam sakaratul maut kita disunahkan atau diwajibkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah.
Maka bagi orang yang ketika wafatnya dalam akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka neraka itu haram baginya. Artinya bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bisa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah. Dimanapun kita berada, kita selalu ingat Allah. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah aku pun akan ingat kepadamu. Ketika manusia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada, maka dalam sakratul mautnya Allah akan memberi rahmat, memberi hidayah kepada kita dalam menghadapi sakratul maut. Berarti amalan yang kedua membaca la ilaha illallah. Lalu ketika kita wafat, ketika orang itu sudah mati, diusung kita ke dalam kubur. Kita bayangkan kubur adalah tempat terakhir kita, yang begitu gelap, yang begitu sempit. Kubur juga bisa menghimpit kita. Dan di dalam kubur itu ada binatang-binatang zelata seperti ular, kalajengking, dan lain sebagainya yang akan menggerogoti kita. Bagi orang yang tidak beramal soleh ketika matinya, maka kubur itu akan menghimpit, yang begitu sempit akan menghimpit orang yang di dalam kubur tersebut. Lalu datang malaikat Munkar wa Nakir yang menanyakan yang begitu seram, menanyakan pertanyaan terhadap kesimpulan yang begitu seram. Bagi siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan dalam kubur, maka dia akan mendapat azab kubur. Disiksa di dalam kubur berapa lama? Sampai datangnya hari kiamat. Auzubillah summa auzubillah min dzalik. Dan bagi orang ketika wafatnya husnul khatimah, ketika dia dimasukkan di dalam kubur yang tadinya sempit akan menjadi luas. Seperti kita memandang dan dia ditempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amalan. Kita sering baca surah Yasin, kita sering baca Al-Kahfi, kita sering membaca Al-Waqiah. Itu amalan. Tapi ada amalan yang khusus orang yang berada di dalam kubur. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara sunnatal mulk kulla laila lam yadurul fattan. Yang artinya siapa-siapa yang membaca surat Al-Mulk atau Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan selanjutnya tiap-tiap malam, tiap-tiap malam ini waktunya setelah kita mau tidur bisa, setelah datangnya maghrib bisa,
Ya, membaca suratul Mulk dia akan selamat dari fitnah kubur. Bagi siapa yang mengamalkan surat Al-Mulk, setiap harinya dia istiqomah membaca suratul Mulk ketika dia mau tidur atau setelah sholat maghrib, itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur maupun azab kubur. Makanya berbahagialah ketika orang mengamalkan atau membaca surat Al-Mulk, seperti bau ada apa murnianya. Itu kuncinya. Orang yang mau selamat dari azab kubur, baca surat Al-Mulk. Lalu doa untuk menghadapi fitnah kubur ini sering kita membaca ketika dalam tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnati masihid dajjal. Itu sering kita baca. Suka baca nggak pada tahiyat akhir? Baca. Pada tahiyat akhir Al-Bidul Majid itu baca. Agar kita dijauhkan dari fitnah kubur. Lalu waktunya habis lagi. Sebanyak itu. Nyambung deh ya. Sebanyak nih sebetulnya belum nyampe. Itulah amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita membahas tentang kematian ini panjang Pak itunya Pak. Dan waktunya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita selalu mengamalkan apa yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, agar kita semua mati dalam keadaan mati husnul khatimah, mati membawa iman dan ditempatkan di tempat yang layak insya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama Allahu a'lam bishawab. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga kita, mudah keluarga kita jadi keluarga sakinah, barokah, mawaddah, warahmah, dijadikan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak ini luaskan rezekinya, dimana segala urusannya, dijauhkan dari bala dan fitnah, dijauhkan dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Dan kita doakan juga bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dapat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ustadz Nemet, yang mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga selalu diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga lingkungan kita, mudah-mudahan lingkungan kita dijadikan lingkungan yang balatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jadikan lingkungan yang penuh dengan berkah Allah, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bil barakah wasafah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridha ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah anta ftah lana abwabal khair wa anta fa'du alaina bi kulli khair wa anta tas'alana min ahlil khair. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna
نبينا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه